Halo kawan-kawan semua, kali ini kita akan mengangkat sebuah cerita yang sangat menarik untuk didengarkan. Cerita ini berjudul Pria Miskin yang Tajir. Baiklah kita langsung ke bab pertama yaitu surat wasiat. Selamat mendengarkan. Di dalam sebuah rumah yang mewah, lebar dan bertingkat dua bak istana negara itu, terdapat keluarga yang sangat begitu harmonis di dalam rumah tangganya. Di dalam sebuah ruangan bercat merah jambu keungu-unguan, ditambah banyaknya mainan boneka-boneka bagus, dan mahal aneka bentuk di dalam kamar itu. Nampak ada dua orang anak perempuan sekitar berumur 12 tahun dan 10 tahun. Kedua anak gadis itu sepertinya kakak adik yang sedang berbaring di ranjangnya, dengan ditemani oleh seorang wanita tua berumur 60 tahun, dan biasa dipanggil nenek oleh kedua anak perempuan itu. Kedua cucunya itu ternyata sedang ditemani oleh neneknya di kamar tersebut, dan seperti biasa, jika waktu tidur malam sudah tiba, kedua anak gadis itu selalu meminta diceritakan dongeng, sebelum tidur kepada neneknya. Tetapi kali ini, kedua anak perempuan itu menuntut ingin menceritakan kisah ibu dan ayah mereka, ketika kedua orang tua mereka masih bayi, sampai menikah dan memiliki kedua anak yang berwajah cantik-cantik, imut, dan menggemaskan itu. Sang nenek awalnya enggan menceritakan kisah masa lalu kedua orang tua mereka, tetapi kedua anak itu semakin kuat, dengan ditambah rengekan manja dari keduanya. Maka seketika itu juga hati nenek itu luluh, dan mau menceritakan kisah masa lalu kedua orang tua mereka, yang pada saat itu sedang tidak ada di rumah. Baiklah, nenek mulai ceritanya. Iya Nek, jawab kedua anak gadis itu dengan semangatnya. Sang nenek tersenyum dalam ingatan masa lalunya, ketika ia masih menjadi seorang pembantu ibu rumah tangga, di sebuah rumah milik orang kaya yang tersohor kekayaannya pada masa itu. Kini sang nenek mulai bercerita dan didengar oleh kedua cucunya itu. Siang hari kala itu, ada seorang anak yang bernama Doni sedang tertidur dengan pulasnya di kamarnya. Seperti biasa, gedoran pintu kamarnya setiap siang hari, selalu mengganggu waktu tidurnya. Gedoran pintu keras ditambah suara ibu-ibu yang cerewet, memanggil nama anaknya sembari mengomel. Geduk-geduk-geduk. Woi bangun, tidur mulu, dasar anak zaman sekarang. Siang jadi malam, malam jadi siang, bagaimana mau bisa kerja woi? Bangun sana mandi dan cepat sana cari pekerjaan, ujar bentakan sang ibu dengan keras di luar pintu kamarnya. Anak itu terbangun karena mendengar suara gedoran pintu dan suara ibunya yang bawel itu. Anak remaja tersebut kesal karena tidurnya terganggu. Karena masih mengantuk, anak itu membenamkan kepalanya dengan bantalnya. Ia sudah tidak peduli dengan ucapan ibunya yang super cerewet itu. Pintu kamar masih terkunci dari dalam, dan ibu anak itu telah pergi, karena gedoran pintu dan seruannya tidak didengarkan oleh anak bandelnya. Anak itu tidur lagi dengan lelapnya dan sudah tidak memikirkan kehidupannya yang menjadi berantakan, akibat ulah sang ibu yang gemar foya-foya dengan laki-laki lain, yang kini sudah menjadi suaminya secara resmi. Anak tunggal itu bernama Doni Pratama. Ia adalah seorang anak yang terlahir tunggal, dari ayahnya yang bernama Randi Pratama, dan ibunya yang bernama Dewi Anggraini. Ketika ia masih kecil, kira-kira berumur 10 tahun, ayahnya telah pergi meninggalkan dirinya kepada Sang Pencipta, karena sakit keras yang diderita oleh ayahnya. Setelah kehilangan sang ayah, ibunya mendapat warisan dari suaminya melalui sekretaris perusahaan suaminya. Sekretaris itu bernama Pak Yaris. Warisan itu diberikan kepada istrinya, dan anak semata wayangnya yang bernama Doni Pratama. Harta warisan itu meliputi, rumah gedung bertingkat 2, mobil mewah sekitar 5 buah, 2 perusahaan di bidang makanan, yaitu restoran beserta kantornya, dan sertifikatnya pun sudah diberikan kepada pewarisnya, yaitu istri dan anak tunggalnya. Entah apa yang ada di pikiran anak kecil yang masih berumur 10 tahun itu tentang warisan. Ia hanya mendengarkan ucapan sekretaris. Ayahnya itu dengan masa bodoh, karena anak seumur itu masih senang-senangnya bermain-main. Sebelumnya ketika ayahnya meninggal dunia dan sampai disemayamkan, anak itu masih memendam tangis dan murung di dalam kamarnya, selama beberapa hari karena ia sangat merasa berat kehilangan ayah yang sangat sayang dan peduli terhadapnya. Kasih sayang ayahnya itu lebih tulus dibandingkan dengan ibunya.
Jika ayahnya sedang pulang dari luar kota, Doni kecil selalu dibelikan mainan dan oleh-oleh dari sang ayah. Bahkan sampai tidur pun selalu dimanja oleh ayahnya. Berbeda dengan ibunya yang selalu merawat kecantikan dan kemolekan tubuhnya. Ibunya Doni seakan jijik jika harus mengurus anak semata wayangnya itu, maka dari itu, ibunya Doni menyewa pembantu untuk mengurus anaknya dari bayi sampai anaknya itu tumbuh besar. Kejadian kembali ke rumah duka. Setelah ayahnya Doni disemayamkan, tibalah Pak Yaris di rumah duka untuk memberitahukan harta warisan yang ditinggalkan oleh sang almarhum, untuk anak dan istrinya. Kala itu, ibunya Doni yang bernama Dewi Anggreani itu masih muda dan berumur 30 tahun. Kecantikannya selalu terawat karena selalu dimanja oleh suaminya ketika masih hidup, dan selalu dibelikan make up yang mahal, serta selalu pergi perawatan ke salon. Istrinya itu juga sangat gemar berbelanja dan sering berpesta pora, jika suaminya sedang pergi ke luar kota, dan tak pulang ke rumah. Seperti biasa anak semata wayangnya yang masih berumur 10 tahun itu hanya dititipkan kepada pembantu rumah tangganya yang bernama Bibi Asih. Yaitu nenek sendiri, ujar sang nenek dan membuat kedua cucunya mangut-mangut dalam bayangan cerita tersebut. Lalu Ibu Asih melanjutkan cerita itu lagi. Anak itu tak pernah rewel atau menangis ketika ditinggal ibunya, karena semasa masih bayi sampai berumur 10 tahun, anak itu selalu diasuh oleh Bibi Asih dan anak itu lebih sayang terhadap orang tua asuhnya dibandingkan ibu kandungnya sendiri. Ketika Pak Yaris ingin memberikan hak waris kepada anak dan istrinya, ia berkata kepada orang yang ada di ruangan rumah yang mewah itu, yang di dalamnya dihiasi dengan perabotan serba mahal, dan ruangan yang lebar, berhiaskan tanaman hias aneka rupa bentuk, dan warnanya. Kini Ibu Asih mulai serius bercerita tentang kejadian asli yang sebenarnya kepada kedua cucunya itu. Sebelumnya, saya ingin memberitahukan perihal tentang warisan, yang telah dititipkan almarhum Pak Randi Pratama kepada Ibu Anggraini dan anak tunggalnya yang bernama Doni Pratama. Sebagai saksi, saya meminta Ibu Asih untuk melihat dan mendengar apa yang saya ucapkan, dan lakukan sekarang ini. Ujar Pak Aris sebagai sekretaris dari perusahaan milik almarhum ayahnya Doni. Di dalam ruangan tamu itu hanya ada 4 orang saja, yaitu Ibu Dewi, Doni, Bibi Asih, dan Pak Yaris. Hanya Ibu Dewi dan Bibi Asih saja yang mendengar dan memperhatikan apa yang akan dilakukan Pak Yaris selanjutnya. Anak yang bernama Doni itu tidak mau diam, dan sesekali berlarian sambil bermain-main pesawat mainannya. Ketiga orang dewasa itu hanya membiarkannya dan lagi pula anak sekecil itu, dia tidak akan paham dengan obrolan orang dewasa yang sedang mereka perbincangkan itu. Lalu Pak Yaris melanjutkan ceritanya setelah Ibu Dewi dan Bu Asih mengangguk setuju atas usulan pertanyaan dari Pak Yaris tadi. Kemudian, Pak Yaris melanjutkan ucapannya. Dari amanat yang saya terima dari almarhum Pak Randi, saya diperintahkan untuk mewariskan warisan milik beliau kepada istri dan anaknya. Lalu tibalah sekarang saatnya saya menjelaskan beberapa warisan yang akan diberikan secara sah dan sertifikatnya akan saya berikan untuk Ibu Dewi dan tanda tangani. Lalu Pak Yaris melanjutkan ucapannya lagi. Warisan itu meliputi, rumah bertingkat 2 yaitu rumah ini beserta sertifikatnya, 5 buah mobil mewah milik beliau beserta kuncinya, 2 perusahaan restoran mewah dan kantornya juga diberikan kepada istri dan anak beliau. Termasuk perhiasan dan rekening bank milik almarhum. Silakan Ibu Dewi baca dahulu surat warisan yang sudah saya buat ini atas seizin almarhum, ujar Pak Yaris dan ia memberikan surat wasiat yang selama ini ia pegang. Ibu Dewi lalu membaca isi surat wasiat itu, sedangkan Bibi Asih hanya diam membisu, dan tidak bisa berkomentar apapun. Sebab, majikannya itu galak dan nekat memukul, jika ia melakukan kesalahan, walaupun itu sekecil lubang jarum pun. Anak kecil yang bernama Doni itu masih saja berlarian, dan ibunya sudah kesal kepada anak itu, karena suaranya yang berisik. Jika tidak ada Pak Yaris, mungkin anak itu sudah dijewer atau dipukul agar diam dan tidak berisik. Tetapi kali ini ia tahan kuat-kuat dan mencoba sabar dan tersenyum kepada Pak Yaris. Setelah Ibu Dewi membaca surat wasiat itu dengan rinci dan menyeluruh, ia memberikannya lagi pada Pak Yaris dan berkata, "Saya sudah baca isi surat itu semuanya Pak.
Ucapnya sambil tersenyum berwibawa. Padahal, di dalam hati ibu itu sangat girang setengah mati, dan ingin sekali meloncat-loncat, karena rasa girangnya yang berlebihan itu. Setelah Pak Yaris menerima surat warisan itu, ia memberikan pena untuk ditandatangani oleh Ibu Dewi sebagai pewarisnya, kemudian Ibu Dewi menerima semua sertifikat yang sudah disiapkan oleh Pak Yaris kepadanya, semuanya sudah selesai dilakukan Pak Yaris. Mulailah hari pengiriman yang akan terjadi pada Doni, akibat perbuatan ibunya yang suka berpesta pora dan gemar menghambur-hamburkan uang dan hartanya, demi kesenangan dan kepentingan pribadinya itu.